sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang kemarin terpanggil piloting PPG bagi guru tertentu atau PPG Daljab 2024. Tentunya di sini teman-teman setelah menyelesaikan untuk mengupload jurnal pembelajaran, nanti kita akan bisa mendaftar UKP PPG ya. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terdapat pengumuman penting dari Kemdikbudristek terkait tentang piloting PPG 2024, yaitu meliputi jadwal serta tahapan UKP PPG 2024 dan juga bagi teman-teman untuk langkah antisipatif kita supaya tidak gagal validasi jurnal pembelajaran di PMM. Dikarenakan kalau misalkan kita ini butuh perbaikan refleksi pembelajaran, artinya kita gagal validasi ya. Nah, di sini nanti tentunya akan menghambat kita untuk mengikuti UKP PPG. Kalau misalkan kita nggak bisa ikut UKP PPG yang jadwalnya sudah tentukan, ya nanti kita akan bisa tertunda nih untuk mendapatkan serdiknya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di bagian menu sertifikasi pendidik untuk teman-teman peserta piloting PPG bagi guru tertentu, maka di sini setelah teman-teman menyelesaikan yaitu jurnal pembelajaran dari pembelajaran modul pertama, kedua dan juga ketiga, maka di sini kita detik-detik untuk nanti bisa daftar UKP PPG. Nah, untuk daftar UKP PPG tentunya teman-teman harus mencermati bahwa seluruh tugas-tugasnya ini sudah terupload dengan baik ya. Nah, di sini untuk bagian di jadwal UKP PPG ini teman-teman bisa cek di bagian kumpulan informasi terkini ya. Nah, di kumpulan informasi terkini di sini sudah disajikan yaitu yang pertama lini masa UKP PPG. Nah, teman-teman di sini untuk lini masa uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru ini nanti teman-teman tentunya yang belum menyelesaikan pembelajaran mandiri di PMM segera saja diselesaikan, kemudian supaya nanti ketika pendaftaran UKP PPG ini sudah dibuka, maka teman-teman nanti bisa melakukan pendaftaran ya. Kalau misalnya kita terkendala di validasi atau mungkin juga teman-teman belum menyelesaikan tugasnya diundur-undur ya, nanti kita nggak bisa nih untuk mendaftar di sini. Nah, jadi untuk jadwal pendaftaran UKP PPG ini adalah dibuka nanti tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024. Nah, ini harap dicatat ya untuk jadwal pendaftaran UKP PPG tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 7 September. Pastikan seluruh tugasnya ini sudah kelar ya di bagian ini. Kemudian untuk pelaksanaan ujian tertulis, nah ujian tertulis nanti dilaksanakan tanggal 21 sampai tanggal 22 September 2024. Nah, kemudian untuk penilaian ujian kinerja nanti tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 September 2024. Sedangkan untuk kelulusan, pengumuman kelulusan UKP PPG apakah nanti kita lulus atau enggaknya berdasarkan dari penilaian yang diberikan pada saat ujian tertulis dan juga penilaian UKIN, maka di sini nanti pengumuman kelulusan UKP PPG tanggal 8 Oktober tahun 2024 teman-teman. Kemudian informasi terkait tentang pelaksanaan UKP PPG. Jadi UKP PPG ini sama halnya dengan UKM PPG di tahun sebelumnya, yaitu UKP PPG dilaksanakan secara daring sesuai domisili masing-masing. Artinya kita dilakukan di rumah boleh, di sekolah boleh ya. Kita nggak perlu datang ke LPTK atau tempat uji kompetensi ini atau TUK. Jadi UKP PPG dilaksanakan secara daring domisili di tempat peserta ya, dengan diawasi oleh tim pengawas LPTK secara daring. Jadi meskipun kita ini nanti ikut UKP PPG-nya itu secara daring, namun kita tetap ada pengawasnya ya, ini dari tim LPTK. Nah, untuk mengoptimalkan hasil UKP PPG nantinya akan diselenggarakan tryout UKP PPG secara daring yang teman-teman nanti bisa diakses mulai tanggal 26 Agustus 2024 ya di sistem BP3. Nah, ini jadi silakan teman-teman dicermati dan juga dicatat untuk lini masa ini ya. Nah, keseluruhan jadwal ini nanti masih berubah, pantau terus informasi terbaru melalui laman ini ya. Nah, ini adalah yang pertama terkait tentang UKP PPG teman-teman. Nah, berikutnya di sini terkait tentang validasi ya. Nah, di sini kan terkait tentang validasi jurnal pembelajaran ini teman-teman harus memperhatikan, yaitu terkait tentang jurnal pembelajaran yang benar itu yang seperti apa. Nah, di sini untuk ketentuan jurnal pembelajaran ini adalah
terdapat di fitur sertifikasi pendidik. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk menghindari kegagalan validasi, pastikan teman-teman jurnal pembelajaran itu memenuhi kriteria kelulusan seperti ini. Yang pertama, untuk jurnal pembelajaran pastikan itu memenuhi minimal 300 kata ya. Jadi syarat untuk jurnal pembelajaran itu bisa tervalidasi itu minimal adalah 300 kata. Kemudian tidak mengandung unsur plagiarisme atau plagiasi. Pastikan teman-teman ketika belum mengupload jurnal pembelajaran di PMM ini pastikan sudah dicek Turnitin dulu ya. Jangan sampai ini mengandung plagiasi nih. Yang ketiga, disarankan untuk teman-teman menggunakan aplikasi pengolahan kata seperti Microsoft Word ya atau Google Doc, dan tidak terlalu banyak unsur visual nih agar dapat terbaca oleh sistem. Mungkin teman-teman ingin memperhatikan fitur keindahan, misalkan menggunakan Canva, atau mungkin juga menambah terlalu banyak gambar, hiasan, entah itu bunga, hewan atau apa. Tentunya itu sangat tidak direkomendasikan. Yang jelas di sini yang diperhatikan adalah keterbacaan dari kata. Yang pertama itu adalah minimal 300 kata, kemudian tidak mengandung unsur plagiarisme. Kemudian teman-teman harus gunakan saja yaitu Microsoft Word ini ya. Boleh Microsoft Word atau mungkin juga Google Doc. Nah setelah itu teman-teman nanti convert nih, ketika mau disubmit itu di convert menjadi PDF. Karena apa? Karena nanti untuk format yang diharuskan ketika kita unggah jurnal pembelajaran itu formatnya adalah PDF ya. Jadi ini merupakan informasi yang sangat penting untuk teman-teman peserta PPG bagi guru tertentu ya. Nah kemudian kalian juga bisa cek untuk di panduan selengkapnya itu di sini, yaitu untuk diperhatikan jika teman-teman berdasarkan hasil validasi jurnal pembelajaran ini dinyatakan gagal, maka silakan unggah ulang ya dengan ketentuannya, yaitu untuk menghindari kegagalan validasi dalam mengerjakan jurnal pembelajaran sangat disarankan untuk dibuat dengan menggunakan Microsoft Word atau Google Doc ya, dan disimpan menggunakan format PDF. Nah ini. Kemudian hindari membuat jurnal pembelajaran dengan menggunakan aplikasi visual seperti Canva atau lainnya yang disimpan menggunakan PDF. Itu nanti keterbacaannya akan sulit ya, karena di sini kan nanti kita mengutamakan yaitu dari keterbacaan ya teman-teman. Nah ini. Nah di sini sebelum klik kumpulkan silahkan periksa kembali dokumennya apakah sudah sesuai ataukah belum. Nah sekarang saya akan memberikan tutorial ya. Ini bagaimanakah cara untuk convert. Ini kita buat di Word misalkan saya menggunakan ini aja, kata-kata ini ya. Ini akan saya copy, kemudian di sini saya akan membuka di sini. Ini kita buka Word misalkan. Nah, ini kita buka Word ya. Kemudian misalkan kita gini. Nah ini ya. Ini kan kita sudah buat dalam bentuk Microsoft Word nih. Karena yang dikumpulkan dalam bentuk PDF, maka di sini nanti teman-teman tinggal convert saja nih. Cara convert Word ke PDF itu sangat mudah teman-teman. Caranya ini misalkan katakanlah ini jurnal saya ya, misalkan jurnal saya nih, supaya ada tulisannya sebagai contoh saja nih. Nah untuk convert ke PDF supaya nanti terbaca, ini kalian klik di sini file, kemudian klik save as, kemudian kalian bisa pilih ini disimpan di mana. Misalkan saya simpannya itu di CPC, misalkan saya simpan di download aja nih. Nah di sini misalkan, nah di sini judulnya adalah misalkan jurnal pembelajaran misalkan. Nah ini kalian tinggal mengubah saja, ini kan save as tabnya di sini masih PDF ya, masih dokumen ya. Kalian klik saja di sini, kemudian klik di PDF, klik. Nah ini kan, setelah itu kalian klik save. Dengan demikian maka di sini sudah berubah menjadi file PDF. Jadi yang direkomendasikan itu file PDF yang dibuat dengan cara dari Microsoft Word atau dari Google Doc, kemudian nanti kalian convert ke PDF. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk teman-teman, semoga lulus UKPPG semuanya. Yang belum terpanggil nanti ditunggu dalam waktu dekat akan segera dipanggil ya untuk PPG Daljab 2024.